Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera anak-anak sekalian. Pagi hari ini Pamar akan menyampaikan tentang materi khususnya atletik, di mana akan menyampaikan tentang lompat jauh. Ya, lompat jauh. Di sini ada beberapa tahapan yang harus dipelajari. Yang pertama adalah tentang bagaimana latihan awalan. Yang kemudian yang kedua adalah latihan tentang tolakan. Yang ketiga latihan tentang gaya. Dan yang keempat adalah latihan mendarat. Nah, untuk pengetahuan, kalian bisa memahami bahwa lompat jauh itu beberapa alat yang harus dimiliki. Satu adalah bak lompat. Bak lompat yang harus anak-anakku ketahui, panjangnya minimal itu 9 meter. Kemudian lebarnya 2,75 meter. Kemudian papan tolakan itu dari bak pasir jaraknya minimal 1 meter. Kemudian jalur lintasan, lebar jalur lintasan untuk melakukan awalan itu lebarnya 1,22 meter. Kemudian panjangnya adalah 30 sampai 40 meter. Baik, kemudian yang beberapa teknik yang harus dikuasai. Yang pertama adalah teknik awalan. Kemudian yang kedua adalah teknik tolakan. Yang ketiga adalah teknik gaya, di mana gaya ada gaya jongkok, gaya jalan di udara, dan gaya menggantung. Kemudian yang terakhir adalah teknik mendarat. Mendarat menggunakan dua kaki diikuti dengan gerakan follow, yaitu menjongkok, kemudian berguling juga boleh. Sementara itu, Pamar akan mengasih beberapa contoh untuk gerakan-gerakan dari teknik dasar tentang lompat jauh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, saya Pamar akan mempraktekkan tentang latihan untuk awalan di lompat jauh. Ya. Yang pertama adalah latihan pergelangan kaki. Ya, latihan pergelangan kaki. Perhatikan contoh berikut ini. Baik, itu adalah melatih awalan, di mana tekniknya adalah latihan pergelangan kaki. Lakukan antara 2 sampai 5 kali pengulangan. Yang kedua adalah lari angkat lutut. Perhatikan contoh berikut. Oke, paham? Jadi yang barusan adalah lari angkat lutut. Lakukan dua gerakan itu 2 sampai 5 kali pengulangan. Setelah 2 sampai 5 kali pengulangan, besok diulang lagi, itu akan melatih daripada kekuatan otot kaki. Masih banyak, tetapi Pamar hanya akan memberikan 2 ini. Lari pergelangan kaki dan lari angkat lutut. Terima kasih. Baik, yang kedua adalah latihan tolakan atau teknik menolak di dalam lompat jauh. Ya, jadi latihan tolakan ada menggunakan alat peraga seperti itu namanya pliometrik. Bisa menggunakan, kalau memang punya seperti itu silahkan, itu namanya gawang pliometrik. Tetapi juga bisa menggunakan gawang modifikasi. Ya, menggunakan paralon yang kalian modifikasi untuk melakukan latihan menolak. Perhatikan, yang pertama Pamar contohkan adalah latihan hopping. Oke. Itu adalah latihan hopping. Yang kedua adalah latihan menolak menggunakan 2 kaki yang diikuti dengan lompatan kecil untuk melatih supaya otot kakinya menjadi kuat saat melakukan tolakan. Perhatikan contoh berikut. Oke, paham anak-anak sekalian? Kemudian ada lagi satu tambahan, yang ketiga adalah melompat menggunakan 2 kaki tanpa diikuti dengan lompatan kecil. Jadi lompat langsung melewati gawang pliometrik. Perhatikan contoh berikut.
Oke, 3 latihan yang bisa membuat otot kaki kita menjadi kuat, dengan harapan saat menolak kita bisa menggunakan kaki yang terkuat sehingga dapat menolak sejauh-jauhnya. Terima kasih. Baik anak-anak sekalian, yang ketiga adalah teknik dasar tentang gaya. Gaya di sini ada 3 gaya, ada gaya jongkok, sikap badan seperti orang jongkok, kemudian ada gaya menggantung, sikapnya seperti orang yang sedang menggantung, dan yang ketiga adalah gaya jalan di udara. Jadi gayanya seperti orang jalan di udara atau bahasa kerennya walking on the air. Oke, Pamar akan contohkan tentang bagaimana melatih supaya kamu bisa melakukan 3 gaya tersebut saat melakukan lompat jauh. Perhatikan contoh berikut ini. Jadi ada alat bantu berupa bangku. Untuk anak-anak itu adalah terlalu tinggi. Gunakan paling maksimal hanya 30 cm tingginya. Kemudian di depannya gunakan kardus supaya aman. Ya, pada saat istilahnya kalian melakukan lari kemudian menolak, saat ada di udara, jika belum badannya seperti ini, maka disebut dengan gaya jongkok. Pada saat badannya seperti ini, maka disebut seperti gaya menggantung. Nah, pada saat kakinya melangkah, maka disebut gaya berjalan di udara. Itu yang membedakan 3 gaya. Oke, terima kasih. Kita berlanjut ke yang keempat. Baik, anak-anak, yang keempat adalah tentang teknik mendarat. Jadi pada lompat jauh, di latihan dasar lompat jauh ada teknik dasar mendarat. Jadi mendarat itu menggunakan tentunya 2 kaki supaya aman. Karena kalau 1 kaki saat kalian ada di udara kemudian mendarat dengan 1 kaki, itu resiko cederanya akan luar biasa tinggi. Ya, gunakan 2 kaki, bisa bersamaan, bisa diluncurkan ke ke depan. Yang jelas pada saat mendarat usahakan mendarat dengan sejauh-jauhnya. Pamar akan mencontohkan tentang latihan mendarat pada nomor lompat jauh. Perhatikan contoh berikut ini. Oke, jadi saat kalian melewati gawang yang kecil, kemudian menolak, kemudian mendarat dengan 2 kaki bersamaan. Jadi diikuti dengan gerakan menjongkok. Untuk apa? Untuk meredam gerakan saat mendarat, sehingga mengurangi resiko cedera pada lutut dan pergelangan kaki. Baik anak-anak sekalian, itu adalah beberapa teknik Pamar ulangi. Di dalam lompat jauh, ada 4 teknik dasar yang harus dikuasai. Teknik awalan, teknik tolakan, teknik saat berada di udara atau teknik gaya, kemudian teknik mendarat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Latihan tiap hari supaya tubuh kita menjadi bugar dan tubuh kita menjadi sehat. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oke, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.